Baik, ini kembali lagi bersama saya di Ini Bukan Podcast, karena ini bukan podcast luar biasa. Ya, ini kedatangan tamu dengan Mas Ariel Noah. Oh, bukan ya? Bukan, Mas. Bukan. Francisco Ariel ya. Ariel Putri Duyung. Ya, lanjut. Ini ke pembahas topik ya. Ini saya untuk menanyakan kepada Mas Ariel, karena ini Mas Ariel kan salah satu wartawan di Tribun Jateng. Ini aku mau menanyakan kepada Mas Ariel, awal kamu karir kerja di jadi wartawan itu sudah tahun kapan, Mas? Dari 2017 kalau nggak salah. 2000. Mei atau Juni gitu. Itu di 2017. Itu waktu mau masuk atau apa? Itu dulu kan rencananya gimana sih, Mas? Setelah kamu lulus kuliah itu kan eh, kamu bisa mencoba untuk jadi wartawan itu, kenapa alasannya? Alasannya. Iya dong. Oh iya. awalnya gini, Mas. Nggak terduga sebetulnya. Tidak terduga. Jadi setelah lulus dari kampus itu saya kan cari-cari kerja ya. Terus ikut beberapa event job fair gitu. Pencarian lowongan kerja beberapa kali, sempat juga sampai ke Jakarta waktu itu. Iya Tahu ya, Mas. Nah, sampai saat waktu kalau nggak salah waktu itu bulan April di job fair di Semarang itu, saya apply pekerjaan di beberapa perusahaan. Nah, salah satunya itu adalah perusahaan media yang saat ini saya tempati, salah satu media di Semarang. Nggak, singkat cerita waktu itu saya mendapat panggilan kerja, terus ikut tes psikotes macam-macam ya, habis itu udah diterima. Itu berapa orang itu, Mas, waktu kamu daftar itu? Sekitar berapa ya, mungkin ada 60 ya. 60, dan akhirnya yang diterima itu ada 7 orang kalau nggak salah. Salah satunya kamu. Hebat sekali, Mas. Iya. Dulu sebelum daftar ke Tribun itu ada lagi enggak, Mas, untuk media lain gitu? Sebetulnya sih ada ya, tapi itu kan di bulan Maret. Waktu itu saya daftar di salah satu televisi nasional waktu itu, tapi cuma sampai tahap tes psikotes. Oh gitu. Saat itu, dan ya nggak diterima. Terus akhirnya cari-cari lagi, terus sampai nemu job fair tadi itu, terus apply di beberapa perusahaan, salah satu yang saat ini. Itu tesnya di Jakarta atau di Semarang, Mas? Itu kan kamu kan di Tribun Jateng ya? Ya, betul. Jadi Tribun Jateng itu kan salah satu, jadi pusatnya tuh sebetulnya ada di Jakarta. Nah, terus ya tapi karena ini kan di regional ya, di area Jawa Tengah, ya udah saya di Tribun Jateng gitu. Gitu. Dulu awalnya di Tribun, pernah nggak kamu buat skrip untuk berita itu ditolak sama editor? Itu kayak buat skrip itu susah atau gimana sih, Mas? Buat berita, padahal kan itu kan saya lihat di Tribun Jateng yang online ya, itu kan sedikit kan, berapa halaman gitu tak? Itu susah nggak sih buat ngerangkai kata-kata yang untuk itu? Ya paling nggak dia mengerti ini sih, maksudnya cara penulisan yang benar. Itu kan juga sebenarnya kita kan di training berapa minggu seperti itu. Terus sebelum benar-benar terjun di lapangan kan ada semacam latihan kerja di liputan di lapangan gitu, seperti itu. Gitu. Lanjut yang tadi, Mas, untuk
tanya, pernah nggak kamu pernah ditolak sama editor tag kamu itu? Oh, maksudnya tulisannya nggak naik. Tulisan itu tadi yang tadi itu. Ya itu tadi Mas, yang nggak dinaikkan sih ada. Itu kan dicetak, itu kan tergantung kebijakan dari redaktur ya, maksudnya udah bukan ranah saya lah. Tapi kalau online tuh ya masih naik semua lah. Next. Itu dulu waktu kamu itu buat berita apa Mas? Apa ya dulu lupa. Lupa. Nah, Oh ya, itu sana berapa kategori untuk liputan Mas? Maksudnya kayak job desk-nya itu Mas? banyak sih Mas. Kalau misal di saya itu kan desk olahraga, terus yang lain juga ada desk ekonomi, ada desk floating, ada desk pendidikan, terus ada juga yang harus ngehandle di daerah-daerah tertentu, misal di Solo atau misal di Salatiga, di Demak, di Kudus, seperti itu. Tapi kamu ke fokus yang kemana Mas? Saya sekarang ada di desk olahraga di bola. Mas. Bola Gitu. se-Jawa Tengah atau apa itu? Ya betul, olahraga Jawa Tengah. Jadi kayak liputan fokus di klub-klub sepak bola yang ada di Jawa Tengah. Nah terus ada juga yang misal dari olahraga lain, misal dari karate atau mungkin atau dari renang atau dari futsal semacam itu. Tapi itu sih nggak diwajibkan, tapi yang diwajibkan adalah sepak bola yang ada di Jawa Tengah. Nah terus di Jawa Tengah ini difokuskan lagi nih, yaitu klub PSIS Semarang, seperti itu. Jadi memang dari tugas kantor untuk lebih banyak membuat berita tentang PSIS. Oh berarti per daerah gitu ya Mas ya? Apanya atau Mas? gimana? Maksudnya kan satu Jawa Tengah tapi nanti ada pembagian per daerah-daerah gitu kan? Oh iya, yang tadi yang des itu ya? Oh iya betul. Gitu. Berarti kamu fokus ke PSIS ya? Ya sepak bola Jawa Tengah, tapi di PSIS Semarang yang lebih diutamakan. Oh gitu. Ya, dan itu kan terbit ya Mas di koran Tribun Jateng itu kan emang ada halaman khususnya. Jadi saya yang menggarap halaman khusus itu dan juga di online-nya. Kalau mungkin kan itu kan setelah itu kan pengalaman ya Mas. Itu pengalaman kamu untuk liputan sepak bola itu gimana Mas? Ada maksudnya ada susah, ada senang kan banyak kan sekarang kerjakan juga nggak cuman liputan kan banyak kan kerja lain kan ada kadang enak, kadang juga enggak. Karena kan tapi kan kalau di media kan gini Mas. Pernah nggak kalau kamu pernah suruh liputan sana harus ini tayang gitu. Kayak macam di televisi. Aku kan pernah kerja di televisi kan. Oh iya Mas. Kayak production. Itu pernah gini Mas. Kita buat malam ini. Mungkin bukan malam ini. Sore, berita sore ya, sore. Sore itu nanti jam 6 malam itu mau maghrib itu harus tayang Mas. Oh iya. Pernah gak kayak gitu? Oh iya pasti. Jadi itu misal ada yang di itu kan biasanya di online ya. Ada yang namanya breaking news seperti itu. Jadi kejadian saat itu juga sebisa mungkin kita harus cepat untuk memberitakan, menginformasikan gitu. Kita kirim lewat email ke editor yang ada di kantor seperti itu. Nah kalau untuk di sepak bola sih, misal pas liputan pertandingan seperti itu ya. Misal bahkan sebelum pertandingan pun sudah harus ada berita. Gitu. Terus itu biasanya tentang preview pemain, terus siapa pemain-pemain yang akan diturunkan, itu kita bikin berita juga. Jadi pusing. Ya, berarti sama ya. Terus jadi saat itu juga bahkan sebelum pertandingan. Terus nanti misal pas pertandingan babak pertama itu kita juga bikin pertandingan babak pertama seperti ini. Nah gitu. Itu harus ada beritanya. Terus nanti di babak kedua itu nanti
kita juga masih bikin berita kayak gitu Mas. Hmm. Ya jadi ada. Ada kayak di media production atau TV gitu, news gitu ya. Dan ini bahkan mungkin lebih cepat ya. Iya, lebih cepat. Soalnya tapi kan itu kan juga sulit kan untuk ngetik gitu kan. Itu juga ada maksudnya kayak caption gitu nggak? Waktu maksudnya kalau news video news berita itu yang di Tribun itu kan kalau di TV kan kayak kita langsung tayang, nanti kita tayang jam sekian gini nanti kita ambil footage untuk ambil lokasinya itu kan kayak kalau wartawan kan kayak gitu kan kalau di televisi kan. Itu iya benar. Sama. Tapi kan pada prinsipnya sih sama. Jadi misal kalau di ini kan bukan apa namanya? Kok sama sih visual ya? Cuma bukan video. Jadi kita mengambil satu gambar atau memotret gambar terus. Jadi dalam tulisan itu kita juga sertakan foto. Seperti itu nanti. Berarti kasih caption. Tapi kan kayaknya sulit berita Mas. Soalnya kan berita juga ngetik captionnya itu kan. Iya betul. Kalau TV kan nanti kan cuma nanti untuk mencatat apa saja yang tadi diwawancarai gitu kan, langsung nanti disampaikan kan. Jadi langsung omongan. Kalau ketikan kita kan nanti kan juga mikir kan nanti ini kan. Ya betul. Jadi yang nggak sesimpel yang dibayangkan juga. Nah, untungnya kebantu ketika kita pada saat sebelum bekerja itu kan ada pelatihan, ada training segala macam gitu. Nah, itu kan ada evaluasi seperti itu. Berarti hampir sama ya Mas ya, sama kurang lebih hampir sama sih gitu. Soalnya itu ada nggak kalau di TV kan juga ada yang settingan. Betul enggak Mas? Banyak kan sekarang kan banyak ada yang settingan kan kalau berita kan nanti itu di media cetak atau media online itu sama enggak Kak dengan kayak di televisi? Ada settingan juga? Menurut saya sih enggak ya. Artinya apa yang kita laporkan itu kan apa yang kita lihat di lapangan. Betul. Ada yang fakta yang kita lihat dan ada yang berdasarkan opini gitu. Iya betul. Sama. Itu ada kesan fakta empiris dan fakta empirik. Empirik ya. Itu pengalaman kamu itu di liputan bola itu gimana? Pengalaman banyak sih macam-macam. Ini kan udah kurang lebih udah 3 tahun ya. Ada banyak sih maksudnya pengalaman yang nggak terlupakan terus. Ada yang bagus, ada yang tahu. Tapi yang buat saya sih yang paling berkesan itu waktu liput PSIS Semarang di Bandung ya waktu itu. PSIS Semarang itu kan naik dari kasta kedua ke sepak bola nasional ke kasta tertingginya nih. Setelah kalau nggak salah 9 atau 8 tahun gitu berada di divisi kedua. Nah terus ya apa ya, berkesan aja buat saya. Artinya kan menyaksikan secara langsung gitu loh kebanggaan klub sepak bola, kebanggaan masyarakat Jawa Tengah bisa promosi, dan kita juga ngeliput, kita yang bikin berita, terus kita juga yang apa namanya memotret gitu loh. Ya senang aja. Itu ada itu kan kesan senang ya Mas ya. Kalau kesan yang sulit Mas? Kesan yang sulit pas liputan hujan Mas ya. Hujan. Iya sama-sama iya. Iya pas liputan hujan itu kan kita kan juga bawa kamera. Iya betul. Lah nek misal nanti kena air hujan apa itu kan juga nanti kan resiko juga. Iya betul. Nah terus kita juga resiko misal sepatu basah, baju basah. Nah, jadi kita harus perlengkapannya APD-nya nih. alat pelengkapan dirinya nih harus pakai mantel. Kayak COVID aja. Pakai jas hujan yang plastik itu, terus pakai payung. Terus kameranya dibungkus plastik gitu-gitu Mas. Wah ribet lah Mas pokoknya Mas. Belum lagi nanti mindahin apa namanya dari memori kamera, terus nanti kita transfer file gitu kan. Itu kan juga repot juga dalam kondisi hujan ya, apalagi hujan deras. Malah kadang-kadang kalau misal pas
hujan deras gitu melipir. Eh, Berarti sama itu juga ya. Tapi kan kalau kalau kamu kan nggak ribet Mas, kayak cuman kamera kan. Ya. Kalau kalau yang TV kan ya, Oh. itu kan juga ribetnya kayak gitu Mas. Masnya kan juga liput sepak bola di Brunei ya kalau nggak salah ya. Gila. Enggak, TKI. enggak. Itu cuman kebetulan suruh ke sana Mas. Oh. Suruh ke sana terus selesai pulang lah. Tapi kalau di sana apa Mas? Nama liganya di sana apa Mas? Kalau sana itu bukan kalau yang di Brunei langsung itu kayak di sini kan Liga Indonesia kan. Kalau di sana piala bukan piala presiden loh ya. Presiden kan di Indonesia. Karena sana piala apa gitu. Maksudnya kayak turnamen ya berarti ya Mas ya? ya kayak turnamen gitu. Itu tapi ya sedikit Mas, rame-rame di Indonesia ketimbang di sana. Soalnya sana tuh ya tahu sendiri. Kenapa? Kalau kamu kan seorang wartawan pasti tahu. Kenapa? Ya tahu sendiri kan. Nggak tahu. Aku nggak mau mengumbar-umbar orang. Oh siap Mas. Nanti kan nggak, kalau saya omongan salah kan juga nggak enak kan. Ya intinya itu aku dulu cuman Liga BMI itu liga yang orang-orang kerja di Brunei Mas. Itu kita buatkan ini. Waktu itu kan juga ada juga BPJS yang mensupport sponsor liga itu kan. Nah itu aja sih. Cuman kalau misal nih, cuman aku kalau milih kayak itu di Indonesia atau bagus di Indonesia atau bagus di Brunei, saya milih di Indonesia Mas. Soalnya Indonesia juga Indonesia tuh kayak wow gitu loh kalau banyak penonton. Kalau sana penonton dikit Mas. Oh gitu ya? Iya. Gairahnya kurang ya, suasananya kurang. atmosfernya. Mungkin sana tuh kebanyakan lebih ke jalan-jalan keluar atau gimana gitu aja. Ya bedanya itu. Oh gitu. Tapi ini juga mungkin udah agak mendingan daripada yang dulu-dulu. Soalnya dulu-dulu kan sekarang kan udah ya lumayan lah daripada dulu mana ada, jarang Mas nonton, bisa dihitung kayaknya. Itu lanjut lagi, dulu kan pernah aku lihat ya Mas, itu kamu buat channel YouTube ya Mas ya? Oh iya ada. Ada ya? Iseng-iseng Mas. Yang Ariel. Itu pernah, kenapa kamu bisa coba buat kayak gitu? Dulu atau iseng-iseng atau memang kamu pengen niat buat konten YouTube itu Mas? Iseng sih betulnya. Jadi ya maksudnya kan cuma membagikan informasi gitu loh. Bagikan informasi lewat video. Nah gitu, terus akhirnya saya upload. Dan berkembang sampai sekarang. Tapi masih masih kecil lah, channel kecil. Ya, tapi kan nggak ribet itu Mas. Kamu kan juga fokus untuk kerja liputan itu kan, sekalian kamu buat video, nanti buat channel kamu kan. Enggak sih sebenarnya, itu kan juga apa ya? Ya itu kan pas dalam kondisi pas sedang meliput dan enggak ngetik berita, enggak bikin berita gitu. Jadi ya enjoy aja sih. Maksudnya enggak mengganggu pekerjaan. Itu kalau waktu kamu untuk liputan, pernah nggak kamu ditolak sama orang karena nggak mau diliput gitu?
Bukan ditolak sih. Biasanya itu kan lebih ke kalau misal ketemu langsung sih masih belum pernah ada pengalaman kayak gitu. Cuma pada saat misal kita telepon atau lewat WA ya, ya kadang nggak ngerespon seperti itu ya ada pasti ada. Apalagi selama ini kan cukup lama juga kan. Pandemi Pasti ini. ada. Enggak, maksudnya pas selama 3 tahun ini kan jadi reporter kan pasti ada lah. Ada pengalaman seperti ketika membuat berita gitu. Itu tolaknya maksudnya kayak tulaknya itu tulak. Enggak ditolak sih mas. Enggak. Jadi ya Nggak misal mau diliput gitu. kita minta mau wawancara tapi nggak direspon tuh ada pasti. Oh iya. Bukan ditolak. Nggak direspon ya. Itu kan channel kamu itu sudah berapa tahun mas? Berapa tahun ya? Saya lupa ya mas. Pokoknya mungkin dari awal, mungkin dari zaman kuliah kali ya. Karena waktu itu kan sebelum saya isi dengan konten-konten liputan olahraga itu kan ya akun itu sudah ada gitu loh. Jadi dulu kan misal lagi nonton konser band nih, misalnya ada lagu-lagu yang saya suka itu saya upload di YouTube. Ya iseng aja terus sampai satu waktu kan liput bola kan terus saya upload ke YouTube dan ternyata responnya cukup bagus. View-nya juga cukup bagus. Betul. Ya sudah saya terusin gitu sampai sekarang. Berarti sudah lama ya sejak nggak tahu kan, cuman kamu iseng-iseng upload acara band itu ya? Ya dulu. Tapi itu kan nggak sering, maksudnya nggak paling ya seling mungkin 6 bulan sekali gitu-gitu. Nggak sering, tapi ya kayak orang upload video pribadi gitu. Oh berarti keseringan waktu liputan bola itu? Justru malah waktu itu. Nah terus akhirnya kan nambah gitu. Itu pertama kali iseng ya mas ya? Atau gimana? Iseng. Tapi kamu kan juga tahu kan kalau memang YouTube kan bisa menambah penghasilan kan? Awalnya saya nggak tahu mas. Nggak tahu. Ternyata terus ya gitu. Ya sampai akhirnya kan ya tahu terus dikasih tahu sama teman, ada teman yang ngasih tahu terus ya gitu. Itu sebelum kamu video itu banyak viewer atau gimana? Setelah tahu viewernya itu. Oh gitu. Berarti tahunya dari temen itu ya mas ya? Bener mas. Dari temen. Namanya Mas Oni kalau nggak salah. Itu gue. Itu aku kali mas. Oh. Lanjut. Pasti ada sedikit, boleh diceritakan nggak mas? Mungkin pengalaman yang pahit saat kamu liputan, mungkin liputan bola atau liputan apa? Liputan yang pahit apa ya mas? Ya itu tadi misal pas lagi liputan bola gitu kan, terus dalam kondisi hujan, terus mungkin kan kalau misal liputan dengan jarak jauh ya, misal dari Semarang ke Magelang itu kan butuh waktu yang lama juga kan dalam perjalanan. Nah mungkin itu juga sih kenangannya yang kurang mengenangkan gitu. Aku lihat waktu di YouTube kamu ya mas ya, itu kan ada kamu buat video waktu ada crash Arema sama PSIS. Itu kamu ikut, maksudnya kayak perasaanmu gimana kalau mau itu nanti takutnya kok nanti kena kamera atau apa-apa? Oh ya waktu itu jadi sebisa mungkin kan menghindar ya dari kerusuhan itu. Terus cari zona aman lah, cari titik aman. Kira-kira kita di dalam lapangan itu daerah mana yang aman nih? Misalnya jauh dari lemparan saling lempar gitu. Itu kan saling lempar kan mas? Itu ya. Banyak orang turun ya?
Kalau iya orang turun, banyak orang turun kalau nggak salah. Tapi kayak kalau yang lempar itu saya kurang tahu ya posisinya di mana. Kayaknya di bagian tribun di bagian mana gitu. Tapi kan katanya banyak yang turun di itu kan. Waktu itu. Itu kamu posisinya di mana itu, Mas? Di pinggir lapangan, Mas. Pinggir lapangan persis. Lagi motret, Mas. Enggak takut kayak gitu. Nanti kalau kepukul atau gimana? Ya makanya itu, Mas. Masnya kan ya kita menghindar lah. Gitu. Jangan sampai kena. Tapi kan kamu kan juga fokus ke liput juga, Mas. Ya pasti. Artinya kan kita juga cari momen saat itu ya. Itu kan juga nanti untuk dilaporkan ke kantor gitu. Itu kan satu hal yang wajib kita beritakan. Itu kesan yang masih di otak. Ya salah satu kesan yang apa ya? Yang paling diingat ya. Soalnya kan ya semacam iya, soalnya kan kayak gitu kan. Antar supporter kan pasti ada kesan tertentu lah untuk kita liput kan. Nah, selain itu juga mungkin pas kalau misal pengalaman yang menarik itu misal misal yang saya liput ini ya, tim PSIS ini lagi main misal di Jayapura. Nah, itu kan harus streaming ya. Betul. Nah, misal kalau sinyalnya nggak bagus, kita lagi streaming nggak bagus, nah itu juga tantangan sendiri. Soalnya kita juga harus melaporkan jalan pertandingan, betul. Dulu tahun 2018 kalau nggak salah itu kan PSS ada klub namanya Perseru Serui waktu itu. Jadi waktu itu nggak ada siaran live-nya. Nah, waktu itu entah bagaimana caranya pokoknya harus ada berita seperti itu. Nah, jadi waktu itu yang yang menunggu ininya sih press conference setelah pertandingan itu yang bisa kita bikin beritanya. Itu banyak. Jadi kita nggak melihat jalannya pertandingan. Tapi yang konferensi itu ya yang ya itu kan ada rekaman suara yang dikirimkan ke teman-teman reporter bola. Gitu ya. Itu kan ada grupnya juga di WhatsApp. Berarti ada grup nanti saling bantu lah gitu ya? Ya, saling berbagi informasi. Gitu. Berarti nggak kamu harus ke sana gitu. Nggak harus. Soalnya kan kamu kan ini kan posisi di Semarang. Ya, itu kan kamu juga ambilnya liputan kalau bola itu kan Jawa Tengah kan. Maksudnya di daerah kotanya kan. Kamu kan PSIS kan. Nah, itu kan kadang PSIS ke mana-mana kan gitu. Misal di Kalimantan, dia atau ketemu Borneo FC, kita di sana juga ada teman dari Tribun Kaltim, ada misal di PSM Makassar, ada di Tribun Timur juga gitu ada. Berarti selain itu juga ada teman-teman dari media lain kan, terus ada juga yang namanya media officernya PSIS Semarang nih. Jadi dia yang membantu untuk mencarikan rekaman nanti data-data liput untuk diliput itu nanti di-share di grup WhatsApp. Berarti kamu juga nggak bisa buat konten tuh, Mas? Oh iya, karena kan kita kan posisinya streaming ya. Ya. Nanti kalau ambil nanti marah yang punya copyright. Tapi ada juga ini banyak orang yang ambil dari stream loh, Mas. Oh iya, bahkan kalau nggak salah ada yang ngambil dari channel saya juga. Nah, itu banyak juga itu. Kalau saya cek kemarin sih banyak ya. Banyak. Tapi ya nggak apa-apa, biarin. Biarin ya. Banyak juga ya yang ambil itu ya. Mungkin oke, sementara Mas Ariel itu aja dulu. Mungkin kalau next time kita bertemu kita akan membuat yang lebih wow dibandingkan ini. Siap. Terima kasih Mas Ariel sudah sama-sama berkenan untuk datang di mini studio podcast saya. Terima kasih banyak. Oke. Dan sampai jumpa. Siap.